Dah, mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas kembali pembahasan Iqra yang merupakan awal perintah untuk setiap manusia yang mau meraih kebahagiaan dunia akhirat, dimulai oleh menerima Tanzil Al-Quran surat Al-Alaq 1-5, kemudian diperintah untuk membina diri, membangun kepribadian di atas dasar Bismillahirrahmanirrahim dan syahadat sebagai pembinaan diri dalam jamaah. Untuk lebih jelas, karena walaupun bagaimana awal pelaksanaan ini sangat menentukan, saya akan bacakan diktat diambil di ujung kesimpulan yang saya sampaikan pada malam Rabu yang telah lalu dan berlanjut kepada bab keduanya. Sistematika Tanzil Al-Quran sebagai pedoman pelaksanaan jamaah menurut sunnah Rasul. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad ditanzilkan Allah melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq 1-5. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah nyatakan sikapmu untuk menyusun hidup menurut ilmu yang diajarkan Allah pembimbingmu, yang juga seasas dengan ilmu yang ditetapkan bagi penciptaan dan penataan alam semesta. Pemahamannya, dari ayat 1 surat Al-Alaq ini, perintah kepada manusia yang menerima Tanzil Al-Quran menurut sunnah Rasul harus menyatakan sikap pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pernyataan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud dengan pernyataan bismillah adalah sikap siap untuk menjadi khalifatullah fil ardi di dalam satu kepemimpinan dalam jamaah. Penjelasan bismillah adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya adalah sumber gerak kalian adalah sumber gerak yang tunggal. Tidak ada lagi perintah kecuali menurut Dia yang telah mengajarkan ilmunya Al-Quran, pembina kehidupan kasih sayang. Kenapa demikian tafsirannya? Jawabannya, sikap iman adalah harus taat Al-Quran menurut sunnah Rasul yang diperintahkan oleh pimpinan jamaah atau Habib Umaro. Quran surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, taatilah ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yaitu yang diperintahkan umaro di dalam jamaah. Yang dimaksud pernyataan syahadat adalah wajib mendukung kelancaran jamaah dengan pengorbanan diri, waktu, dan harta. Kenapa demikian tafsirannya? Jawabannya adalah syahadat itu pembinaan diri seseorang untuk menjadi mukmin atau orang yang beriman. Kebenaran sikap iman ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang disebut al-mu'minun itu hanyalah orang-orang yang telah terlebih dahulu menyiapkan dirinya untuk dibentuk oleh ajaran ilmu Allah menurut sunnah Rasulnya atau bersahadat. Kemudian sedikit pun tidak pernah meragukannya, dibuktikan oleh kemauan jihadnya, berbuat menurut tuntunan ajaran ilmu Allah melalui harta benda dan diri mereka demi lancarnya di Islam,
Nah, orang-orang seperti itulah yang benar sikap imannya. 2. Orang yang sudah menyatakan syahadat wajib menata diri pribadi, yaitu melaksanakan 2 perintah Allah dan meninggalkan 8 larangan Allah, yaitu 1. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua budaya guru di dalam jamaah. Quran surat Al-Isra 23 menjelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah pembimbingmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah selain menurut ajaran ilmu Allah, yaitu berbuat ihsan kepada ibu bapa kandung atau dalam jamaah. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau menolak perintahnya dengan mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 2. Menghormati setiap manusia. Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang sudah diajarkan kepadanya Al-Quran adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahiliyah menasihati atau menghina mereka menjawab, aku hanya mau hidup menurut ajaran Allah, pembina kehidupan selamat, damai dan sejahtera. Orang yang sudah menyatakan syahadat wajib harus meninggalkan kabairul ismi, yaitu dosa-dosa besar seperti dilarang musyrik, mencampur adukan Al-Quran dengan falsafah, bohong, ucub, riya, maling, zina, membunuh, judi, minum atau makanan terlarang, berbuat kerusakan terhadap lingkungan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang akan meruntuhkan iman. Kenapa menjadi demikian tafsirannya dan pelaksanaannya? Jawabannya adalah karena isi kandungan Al-Quran adalah hukum, undang-undang, norma, aturan, tingkah laku manusia agar hidupnya selamat, damai, dan sejahtera dunia sampai akhirat. Sekarang kita berlanjut kepada penjelasan bab keduanya. Teknik pembudayaan Al-Quran dalam jamaah menurut Sunnah Rasul seperti telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap manusia yang mempelajari Al-Quran untuk menyatakan sikap hidupnya dengan atas nama Allah, pemasti rancangan hidup dan kehidupan manusia, atau Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah aku berbuat, yang telah mengajarkan ilmunya Al-Quran menurut Sunnah Rasul, pembina kehidupan Muhammad. 1. Pernyataan Bismillah adalah pernyataan sikap siap untuk menerima amanah ajaran ilmu Allah seperti yang dijelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya jika kami Allah menyodorkan amanah kepada samawat dan ardu dan menyodorkan kepada gunung-gunung, pasti mereka menyatakan penolakannya, karena mereka tidak diperlengkapi kolbu atau sarana akliyah, yaitu mereka menyatakan ketidakmampuannya. Kemudian amanat ajaran ilmu tersebut dipikulkan kepada manusia karena adanya kolbu. Akan tetapi manusia suka menyelewengkan, berbuat zalim dan gumul. 2. Pernyataan sikap Bismillah, pernyataan atas nama Allah, ialah sikap siap untuk menerima mandat sebagai khalifatullah fil ardi. Perhatikan surat Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim.
Dialah Allah yang telah memprosesmu melalui ajaran ilmu ini untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, yang tahapan kehidupannya itu berbeda-beda, namun harus beredar penaka jari-jari pada poros asnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi batu ujian bagi kalian dengan segala apa yang telah Ia ajarkan. Sesungguhnya pembimbingmu mampu memberikan pembuktian secepatnya, dan dengan ajaran ilmu itu mampu membebaskan kalian dari kehidupan serba dosa dan menghantarkannya ke dalam kehidupan ruhama. Selanjutnya perhatikan surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlifal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadu lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menetapkan janjinya yang pasti berlaku terhadap manusia-manusia yang telah menyatakan sikap iman untuk mengemban amanah kekhalifahan di bumi yang dibuktikan dengan pengamalannya yang tepat menurut ajaran ilmu Allah, bahwa Ia Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, seperti halnya terhadap generasi-generasi sebelumnya. Ia ini dengan ditetapkannya satu aturan hidup dan kehidupan dinullah yang Ia Allah restui untuk mereka, sehingga dengan cara menata hidup dan kehidupan menurut itu, rasa khawatir dan takut resah akan hilang, dan bahkan kehidupan amanlah yang mereka rasakan. Hal itu karena mereka melakukan segala aktivitas kehidupan menurut ketentuan ajaran ilmuku dengan tidak pernah sedikit pun bersikap dualisme atau musyrik. Setelah adanya penjelasan ini, maka barang siapa yang masih tetap bersikap negatif atau kufur, maka mereka itulah orang-orang yang termasuk fasik, pelanggar janji. Penjelasan. Sesuai dengan rancangan pasti Allah, bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk menjadi khalifahnya di permukaan bumi ini, yakni membangun jamaah Islam guna menstabilkan kehidupan, sehingga terjaminnya kesejahteraan dan perdamaian dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial budaya yang diproses dari unsur-unsur alam fisika, yang sekaligus bakal memberikan kesejahteraan dan perdamaian yang berlangsung dalam gerak edar fisika alam. 3. Peranan akal dalam memahami Al-Quran. Di dalam kita mempelajari Al-Quran sebagai sumber pokok ilmu Islam, maka suatu hal yang mustahil bila peranan akal kita kesampingkan begitu saja. Bahkan ciri khas kita sebagai makhluk budaya justru terletak pada akal pikiran itu. Akal adalah suatu alat yang maha ampuh, yang telah dipersiapkan Allah dalam diri manusia sejak lahirnya ke dunia ini, di mana tahapan-tahapan kemajuan berpikirnya adalah sesuai dengan perkembangan diri si manusia itu sendiri. Kalimat akal di dalam Al-Quran sama dengan kolbu atau sama dengan pikrun, sama dengan rokyun. Letak perbedaannya hanya terletak pada kedudukan dan tugas masing-masing, namun semuanya berjalin kelindang. Kolbu sama dengan makom ajaran ilmu Allah, wadah yang telah dipersiapkan Allah dalam diri manusia untuk menerima ajaran ilmu Allah. Istilah kolbu dalam Al-Quran sama dengan ahsan takwim, sarana yang maha ampuh, terdiri dari samun, basarun, dan tuadun. Pikrun sama dengan pikiran, di mana timbulnya kemampuan berpikir adalah akibat dari adanya kegiatan pengisian terlebih dahulu terhadap kolbu oleh sesuatu atau ajaran ilmu. Rohyun sama dengan realisasi dari adanya sesuatu yang mengisi alam pikirannya itu, maka timbullah atau lahirlah pendapat. Akal sama dengan adanya suatu pendapat, berarti telah mengikat seseorang untuk berpikir dan berpendapat seperti itu. Beberapa penjelasan Al-Quran dan Sunnah Rasul di bawah ini supaya diperhatikan. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki kolbu namun tidak pernah digunakan untuk memahami ajaran ilmu Allah. B. Quran surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Mereka menyadari andai kata kita dulu mau memperhatikan dan menggunakan akal pikiran kita, niscaya tidak seperti inilah nasib kita, yakni menjadi penghuni kehidupan neraka. C. Quran surat Anfal 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang melata dan merangkak atau dabah yang bernilai sangat rendah itu menurut kepastian ajaran Allah adalah manusia-manusia yang tidak mau menggunakan sarana akliyahnya untuk memahami ajaran ilmu Allah. D. Sunnah kauliyah. Ikilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dahulu utangmu, barulah kemudian engkau bertawakal kepada Allah. Pada prinsipnya kolbu, akal, pikiran yang terdapat di dalam diri manusia adalah sebagai sarana yang memungkinkannya untuk menanggapi ajaran ilmu Allah, dan dalam hal ini Al-Quran. Akal atau kolbu yang telah dipersiapkan Allah dalam diri manusia semenjak lahir berfungsi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, yaitu 1. Persoalan yang menyangkut dengan tantangan alam sekelilingnya, lingkungannya, dan yang menyangkut dengan kecenderungan untuk mempertahankan diri dan keturunannya. Karena kolbu, akal lah manusia mampu mengangkat dirinya sehingga berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dia menjadi berbeda dengan kambing dan berbeda pula dengan tumbuh-tumbuhan. Segala macam teknologi yang ada sekarang dan ataupun benda-benda teknologi di masa lalu, akal itulah pemegang peranan penting dalam perwujudannya itu. Namun demikian, apabila akal manusia sebagai sarana yang maha ampuh ini dibiarkan tanpa bimbingan ajaran ilmu, maka kemahampuhan akal itu akan digunakan untuk membunuh dan menghancurkan sesamanya. Kita pelajari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini. Quran surat Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami Allah telah menempatkan manusia pada posisi yang menguntungkan dirinya, yakni berupa kemampuan untuk mengolah daratan dan lautan, sehingga mendatangkan rezeki yang baik yang sesuai dengan tahapannya selaku khalifah, di mana dengan itu akhirnya ia menjadi berbeda dengan makhluk biologis lainnya. B. Quran surat At-Tin ayat 4 dan 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dengan diperlengkapi oleh prasarana yang paling unggul, samun basurun fuadun. Namun kemudian karena tidak difungsikan menurut kepastian kami, manusia pasti terjerumus ke jurang kehidupan yang hina dan hina. 2. Persoalan yang menyangkut dengan kehidupan sosial manusia yang hanya bisa diselesaikan oleh kemampuan kolbu atau akal yang terdapat di dalam dirinya untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Al-Quran. Untuk ini pula lah, sesuai dengan rancangan pastinya, maka ditanjilkannya Al-Quran untuk menjelaskan fakta kehidupan manusia secara objektif dan absolut dengan akal atau kolbu yang dimiliki manusia. Setelah disiapkan untuk didominasi ajaran ilmu tersebut, berkemampuanlah manusia untuk menebarkan pikiran-pikiran objektif, hak, absolut sesuai dengan landasan berpikirnya, sehingga terwujudlah kedamaian. Tadabbur terhadap isi Al-Quran adalah untuk memahami undang-undang sosial budaya yang terkandung di dalamnya, di mana selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari secepat mungkin sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran itu sendiri. Memang seperti itulah Allah mentanjilkan Al-Quran melalui Rasulnya yang terakhir, di mana seperti itu pula yang berlaku terhadap manusia-manusia sebelumnya. Untuk kepentingan inilah Allah melengkapi prasarana dalam diri manusia yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Prasarana tersebut adalah kolbu sebagai makom ajaran ilmu yang mengakibatkan adanya kemampuan untuk berpikir, berpendapat, dan lain sebagainya. Penempatan kolbu menurut eksistensi melahirkan tindak tanduk yang objektif dan mendamaikan di antara sesama manusia. Namun sebaliknya, bila kolbu tersebut melanggar eksistensi yang telah ditetapkan Allah, yakni digunakan sebagai tempat bersemayam dan berkuasanya hawa nafsu, maka lahirlah tindak tanduk yang destruktif sesuai dengan tabiat dan watak hawa nafsu yang amaratun bisu. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan anugerah dan nikmat Allah yang tiada bandingnya untuk kepentingan hidup dan kehidupannya di dunia ini, dengan cara melandasi setiap gerak dan tindakannya, baik di saat berhubungan dengan sesama manusia dan ataupun di saat memenuhi kebutuhan biologisnya berupa penggarapan terhadap alam sekelilingnya menurut garis objektif ajaran ilmu Allah tersebut.
Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal pikiran, pendapat kita sebaik mungkin, seperti termaktub dalam ayat di bawah ini yang terdapat surat Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidaklah seorang akan menjadi manusia mukmin kecuali harus menurut restu ajaran ilmu Allah Al-Quran. Karenanya kehidupan kotor dan menjijikan ditimpakan kepada manusia-manusia yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Quran surat Al-Habib 43. Wa tilkal amsalun nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Segenap perumpamaan yang kami ungkapkan kepada manusia itu mengandung maksud-maksud tertentu. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir ilmiahlah yang mampu merasionalkannya. Karena itu, maka suatu hal yang mustahil apabila kita di saat dihadapkan kepada pemahaman ayat-ayat Al-Quran kita akan melepaskan peran akal. Bahkan sebaliknya yang ada. Tapi syarat-syarat tertentu harus kita miliki demi objektivitas pendapat pemahaman yang akan kita kemukakan. Syarat utama yang harus kita miliki terlebih dahulu adalah berpengaruhnya kandungan makna Al-Quran terhadap cara berpikirnya. Sehingga demikianlah sudut memandang terhadap Al-Quran oleh Al-Quran, di mana selanjutnya lahirlah penilaian terhadap segala pernyataan menurut penilaian yang diberikan Al-Quran dan bukan menurut kehendak subjektifnya. Secara tegas dan gamblang, hal ini Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan, ya ma'syaral jinni wal ins inni sata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segenap manusia yang terbelenggu oleh faktor pembangunan hidupnya, apabila kalian memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari orbitasi daya tarik samawat dan ardh ini, maka dipersilahkan kepada kalian untuk melepaskan diri dari pengaruh berpikir menurut tantangan alam sekeliling. Sebab bagaimanapun kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh itu kecuali dengan menjadi sultan atau berkuasanya Al-Quran terhadap cara berpikir kalian. Dengan demikian, maka selamatlah dia dari cara memahami Quran oleh yang selain dari Al-Quran. Jelasnya dia telah memiliki sudut pandangan objektif terhadap Al-Quran, dan dia bisa menghindarkan dirinya dari cara mentafsir oleh pendapat subjektif dirinya yang dibangun oleh faktor biologis. Pantas bila Nabi menegaskan, man pasal Al-Quran birohihi waliyatabawa maka dahu minan nar. Barang siapa mentafsir Quran dengan melalui rohyu, pendapat subjektifnya sendiri, maka hendaklah dia segera mempersiapkan dirinya untuk memasuki kehidupan neraka. Man qala bil Quran bi ghairi ilmin fa yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata dengan maksud mentafsir Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki kehidupan nar. Man takallama bil Quran bi rohihi fa asaba faqad ahtawa. Barang siapa berbicara dengan maksud mentafsir Al-Quran dengan rohyu subjektifnya, sekalipun ia benar tetap dinyatakan salah. Kita simpulkan dari penjelasan Nabi tersebut sebagai berikut. 1. Mentafsir Quran dilarang bila melalui jalan rohyu subjektif manusia atau sudut pandangan terhadap Al-Quran oleh subjektifnya yang berpangkal kepada kepentingan faktor biologis. 2. Mentafsir Al-Quran oleh rohyu subjektifnya hanya akan menimbulkan kekeliruan walaupun dirasakan oleh dirinya ada kebenaran. 3. Yang dengan cara mentafsir bighairi ilmin birohihi mengemukakan pendapat mengenai makna Al-Quran bukan menurut sunnah Rasul tidak diperbolehkan. Sama dengan salah walaupun asoba mengena. Hal itu disebabkan Al-Quran sudah merupakan satu kebulatan tafsir walaupun belum terjemah oleh terjemahan apapun dan dalam bahasa apapun. 4. Sebaliknya apabila telah memiliki kemampuan rohyu berpendapat mengenai mana Al-Quran menurut Al-Quran dengan sendirinya diperbolehkan. 5. Berarti pada hakikatnya ada rohyu ilmin sudut memandang mana Al-Quran menurut Al-Quran, dan ada rohyu bighairi ilmin sudut memandang mana Al-Quran menurut rasio subjektifnya. Adanya rohyu adalah merupakan representatif daripada akal yang dimiliki manusia, yang merupakan kenyataan dari sesuatu yang mendorong dan membentuknya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu bahwa istilah akal sering dikaitkan oleh Al-Quran dengan qalbu, di mana interpretasinya adalah asal taklim, prasarana yang paling unggul yang faktor-faktornya adalah samun basurun wadun,
yang berakhir dengan lahirnya sebentuk kesadaran atau mental, maka proses terbentuknya kesadaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan rancangan pasti Allah, kolbu akal harus difungsikan sebagai makom ajaran ilmu atau Al-Quran. Namun hal itu baru terwujud bila manusia itu sendiri telah menginjak dewasa, balago, asudah. 2. Padahal kolbu akal adalah komando gerak, sehingga dengan demikian ada 2 komando gerak dengan hanya menggunakan satu alat, yang kolbu atau akal. 3. Kolbu yang tidak berfungsi adalah kolbu yang diperalat oleh kepentingan pemenuhan kebutuhan biologis. Bila itu terjadi, maka akibat yang ditimbulkannya adalah kehancuran, kerusakan di seantero alam. Timbulnya manusia-manusia yang berwajah munafik, kafir, dan ataupun musyrik. 4. Kolbu yang berfungsi adalah kolbu yang digunakan sesuai dengan rancangan pasti Allah, yakni digunakan dan dikuasai oleh ajaran ilmu sehingga melahirkan kehidupan yang mendamaikan. Nabi menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadi kullu wa idza fasadat fasadil jasadi kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau mudghah. Apabila ia ditempatkan sesuai dengan fungsi eksistensinya, maka lahirlah bentukan hidup dan kehidupan yang normal. Namun sebaliknya, apabila digunakan bukan menurut fungsi eksistensinya, maka niscaya akan melakukan bentuk-bentuk kehidupan yang abnormal. Perhatikanlah oleh kalian bahwa itulah fungsi eksistensi kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan ro'yu ilmin yaitu ro'yu ilmin, ajaran ilmu Allah yang mendominasi serta mengikat cara berpikir manusia. Maka dengan segala kepastian akan melahirkan gerak dan tindakannya, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapannya sejalan dengan apa yang mengikatnya, selaras dengan restu ajaran ilmu Allah. Untuk itu di saat ia dihadapkan untuk maksud pemahaman kandungan makna Al-Quran atau mentafsir, lahirlah makna yang objektif tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Cara berpikir yang seperti itu mengenai Al-Quran maka sudah pasti diperbolehkan. Dan dengan demikian kolbu akal pikiran dan sarana akliat yang dimiliki manusia menempati posisi yang kehendaki penciptanya. Lihat Quran surah Al-Qamar ayat 54 dan 55 menjelaskan, innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang dalam segala tindak tanduknya tepat menurut Al-Quran, mereka menempati kehidupan pernak taman merindang yang selalu diairi oleh semacam irigasi yang tidak henti-hentinya mengalir, yakni itulah posisi yang tepat menurut garis pasti penciptanya atau al-maqadir. Ro'yu bigori ilmin. Berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa sebenarnya definisi ilmu dan ajaran ilmu adalah sebagaimana yang telah diuraikan. Istirahat dulu sebentar. Kalau ada yang tadi disampaikan kurang jelas, silakan, ini kesempatan bertanya.